Hai hai hai, balik lagi di podcast Mas. Nah, jadi hari ini kita akan bertanya. Kita tanya-tanya santai dengan divisi PDD. PDD itu apa, Bang Niki? Ayo. PDD adalah publikasi desain dan dokumentasi. Sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada mereka, alangkah baiknya perkenalan dulu lah Kenalin PDD-nya. Yang Kenalin ayo. Kenalin deh dari gue dulu nih, beneran dari gue. Iya. Kanitnya dulu dong. Yo, halo guys. So, nama aku Fatia. Aku ini sebagai Hanif. Dan tanggungan boleh. Boleh siapa aja? boleh dari akangnya dulu tuh. Oke, halo guys, nama saya Rizky Muhammad Ridwan, saya anggota dari PDD. Lanjut. Halo, saya Messi Nabila sebagai anggota PDD. Lionel Messi kan? Jobdesknya update live report, sama update pills. Hai, aku Nurhayanti. Di sini aku sebagai anggota dari PDD dan aku merupakan admin Guys, Videografer. udah di-spill nih. editor. Seperti itu. Mungkin Halo, aku Astalia. Aku sebagai anggota PDD. Terus kenapa? Aku kerjanya admin IG, upload story. The next. Hai, kenalin nama aku Silma Taufiko. Aku di sini sebagai admin TikTok, editor dan videografer. Hai, aku Imelda. Aku di sini sebagai videografer dan fotografer. Halo guys, aku Sabila. Saya sebagai anggota PDD dan pekerjaan saya sebagai desain feed Instagram. Itu juga ya. Juga sama desainer juga. Desain. Oke, lanjut saja ya ke pertanyaan pertama tentang publikasi nih. Udah siap belum? Jujurnya saya belum siap. Jujuran. Enggak belum siap, bisa lambaikan tangan. Ya, Tidak siap. tentang publikasi. Untuk kalian bagaimana sih strategi publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KKN? Mau dijawab sama siapa? Oleh? Ternyata saling lempar-lempar ya di sini. Biasa di belakang layar. Ya. Saya percaya. Ampun. Kapan itu bagaimana Strategi publikasi untuk meningkatkan kesadaran untuk masyarakat tentang KKN loh. tentang kayak gimana gitu ya? Sebenarnya karena sekarang tuh era digitalisasi yang dimana ada banyak sosial media yang bisa kita gunakan untuk memberi pengenalan kepada masyarakat tentang apa sih itu KKN, dan hadirnya kita di sini juga sebagai pemberi informasi kepada mereka di semua media sosial ya, dan lewat video juga ada video tentang tren, edukasi atau ya sehari-hari kita Iya betul. Pokoknya strateginya tuh kita tuh sebagai fasilitator ya di sini. Jadi fungsinya kita itu bukan hanya sebagai yang kamera aja, yang video aja, tapi kita tuh menyampaikan informasi setransparan mungkin kepada masyarakat dengan video, bentuknya, vlog atau kegiatan kita semuanya diliputin. Bagus ya. Mengenal masyarakat supaya lebih melek terhadap Ya. digital. Ya, betul. Lanjut Kang Jidan. Kalau menurut kalian platform media sosial yang paling efektif nih buat promosi KKN tuh
kampanye seperti apa media sosialnya? Yang paling efektif, yang paling menurut kalian teh istilahnya zaman anak muda sekarang FYP Ya. terus lah. Itu TikTok. Jadi istilahnya itu TikTok sebagai wadah gitu, wadah untuk seru-seruan kayak gitu-gitu. Tetapi di samping itu Instagram juga gak kalah ini ya teman-teman, karena kita membangun branding itu di Instagram gitu. Jadi sebetulnya plus minus aja sih. Iya gitu. Jadi semua ada porsinya masing-masing dan fungsinya masing-masing gitu ya. Kalau tambahan, karena kita juga sini ada banyak ya, nggak cuma di TikTok, tapi kita juga ada Instagram, terus juga kita punya YouTube juga dan channel ya. Dan ini ya salah satunya ini akan tayangkan di YouTube. Dan apa, dari ketiga media itu kita juga punya apa, mereka juga punya apa ya, bukan fokusnya masing-masing ya, fokusnya masing-masing ya. Kalau di TikTok kita lebih fun misalkan, dan semua kegiatan kita ada di situ semua tuh di rangkumnya dalam banyak hal dan dalam bentuknya yang banyak dan beda-beda. Nah kalau di Instagram tadi yang udah disebutkan juga, di sana kita bikin briefing dan buat YouTube kita ngebikin video-video lagi. Tutorial dan lainnya buat yang apa, edukasi yang lebih terperinci itu dari di YouTube. Oke, tenangan dong. Pekerjaan PDDT gak cuma foto-foto aja, Yang itu tidak hanya foto-foto, tetapi juga ada banyak hal yang Memakan bisa. bumi. Iya. Kalian tahu nggak sih? Pun tunduk. Oh. PDDT itu tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tapi untuk orang lain supaya berisinya. kita itu real pengabdian. Betul. Karena dulu dong sekali lagi. Oke lanjut, kan tadi soal publikasi nih, sekarang desain. Apa sih peran desain dalam meningkatkan citra KKN? Dari orang. Oh, kamu udah ambil. Oh iya. Saya lagi. Oke, desain dalam apa? Meningkatkan citranya gitu, supaya masyarakatnya nggak ini lagi apa ya? Sebenarnya kalau dari desain itu salah satu bentuk apa ya, ekspresi juga. Di situ kita bisa ekspresikan tanpa ada tulisan pun. Kalau kita bisa kasih ilustrasi yang bagus, orang-orang bisa tahu dan bisa ngerti apa sih yang ada di tulisan dalam itu. Nah kalau di sini kita juga kan punya logo. Nah logo itu di sini sebagai tanda kita atau sebagai nama kita atau sebagai wajah kita juga. Jadi pasti di sini logo KKN kita. Itu ada lampu, terus juga ada daun, itu ada warna-warnanya yang kita kali bersihkan. Terus juga untuk desain-desain yang lain juga kita buat juga seinformatif mungkin gitu ya, supaya masyarakat juga bisa mengerti apa yang akan kita sampaikan di dalamnya kayak gitu. Pokoknya desain itu dibikin dari hati. Dari hati gak dari tuh? kepala, dari turun ke mata, turun ke hati. Supaya juga jadi bisa menarik orang gitu loh. Kayak apa sih ditariknya? Katanya kayak ini Bang Di. Tambah Kayak motor Honda. One Heart. Mau tambahin belum? ya iya. Sebagai desainer. Sebagai desain Ya desain itu lebih ke apa ya? Apa ya? Ya seni yang mau diungkapin ke apa? Dituangkan ke Ekspresi. ya ekspresi kita, ke informasi yang mau diberikan ke yang lain, kan harus ada desainnya biar lebih menarik perhatian orang lain, ke orang banyak ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut ke bagaimana cara membuat desain visual yang menarik untuk promosi KKN. Gimana?
Secara teknis membuat visual yang menarik gitu. Buat promosiin KKN kita itu gimana sih? Ada banyak sih buat promosi itu terlebih di desain gitu ya. Kita lewat dari ilustrasi tipografi, buat ilustrasi tipografi. Ya tahu di sini. Iya sama aja. Mungkin mirip lah. mungkin itu ya kayak apa yang bikinnya. Dari tipografi itu dari tulisan yang bakal kita masukin itu ilustrasinya ya itu menggambarkan. Jadi kegiatannya tuh secara bayang. Kayak yang tadi itu juga ya, yang nyambung sama yang tadi yang dari hati itu sendiri. Pertama tuh PDD tuh selalu nyari referensi, gak asal Iya dong. Betul. Ya. Oh, gak plak ketiplak gitu. Kalau ada referensi kita amati, nggak langsung ditiru juga, nggak langsung di apa? Udah langsung ditempel gitu. Mentah gitu kalau langsung tempel. Jadi diskusi dulu gitu ya, baru nanti setelah ada titik tengah Ya sudah. pada intinya PDD memakai 3 teknik ya, yang pertama amati, tiru, dan modifikasi. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Terus jatuhnya kan nanti kalau misal si sebuah konten atau sebuah karya itu ditelan mentah-mentah terus sama plek-ketiplek itu jatuhnya tuh plagiat. Jadi kita Anti plagiat gitu. Ya, karena kita juga tahu rasanya desain kita diambil orang. Nah, Kayaknya udah ahli-ahli banget ya Mas Ilan. Tapi 3 bukan nyender gitu loh. sama dia bisa jiplak itu ya keren. Itu ya bisa jiplak. Keren. Nah, tangan dong. Nah, setelah dari desain kita lanjut ke masalah dokumentasi ini. Nah, menurut kalian bagaimana progres dokumentasi kegiatan KKN secara menyeluruh? Satu-satu ini mah pokoknya. Boleh. Dari Dari dulu aja sama Iki kan Iki dulu dong. Apa itu gimana? Intinya gimana? Jadi proses dalam Kegiatan. pengambilan dokumentasi kegiatan KKN. Prosesnya gimana? Yang ngambil video. Jangan ngambil aja biar ngerti. Real time. Gak ada tuh kesangka atau gimana. Ada apa sih penyimpanan penuh? Tuh, ya, ini sudah terwakilkan ya teman-teman. Jadi salah satu problem PDD itu penyimpanan penuh. Dan karena apa ya, di sini juga kelompoknya banyak tuh ya. Jadi bukan kelompoknya, divisi juga banyak. Dan kita tadinya ngebentuk cuma ada 2 orang dan ternyata kita semuanya harus turun. Jadi mau gak mau per orangnya harus dipecah lagi dan fokus mereka yang tadinya cuma 1 jadi ada banyak cabangnya gitu. Dan mungkin itu salah satu tulisan kita juga karena harus dibagi semuanya. Yang tadinya jobdesknya Iki cuma desain doang, tapi harus juga foto, harus juga video, Harus bikin konten punya konten. Jadi apa ya, jatuh job semua. karena mungkin ada sistem yang kurang selaras gitu sama yang kita buat gitu ya. Jadi juga salah satu hambatan yang juga perlu kita yang mungkin orang-orang nggak akan lihat gitu. Mereka tuh taunya kayak apaan sih PDD foto-foto doang, bikin konten doang. Sebenarnya nggak semudah itu gitu. Kalau mereka mau jadi posisi sama kita dengan senang hati bakal bertukar dengan Betul banget ya sama. Suara dalam hati banget ini. ini adalah salah satu wadah kita untuk jadi apa ya? Ekspresi kita gitu ya. Betul. Biar mereka tuh tahu loh kita tuh kayak gimana. Kayak gimana. Selagi masih nyala nggak sih? Ya, sama HP-nya panas. Betul. Jadi nge-lag. Aduh, kasihan banget. Sejak jadi PDD galeriku semuanya isinya Orang lain. video orang lain sampai gak ada selfie rumah sendiri. Betul ya. Ya itu Bahkan PDD jarang mendokumentasikan dirinya sendiri. Iya, Sejak jadi PDD kan jadi tidak hidup untuk diri sendiri kayak gitu. Kita belum upload, mau tidur kita edit. Jadi terbayang-bayang dan dihantui rasa apa ya? Tidak dikejar deadline gitu. Ya betul guys.
Terus kalau lagi dokumentasi juga kita tuh suka kesulitan. Kayak misalkan nih tempatnya tuh kayak rame gitu. Iya. Kurang nggak kondusif juga. Tapi kita harus tetap dapat momennya tuh. Gimana caranya harus dapat tuh momennya? Betul. Udah? Lanjut. Buat cara membuat dokumentasi, kan tadi kalian udah jelasin nih. Di kelompok kita teh banyak yang kayak istilahnya divisi-divisi itu terbagi-bagi banyak lah. Nah, cara ngehandle-nya itu gimana sih kalian supaya si dokumentasi juga efektif dan juga menarik lah buat masyarakat untuk ditonton. Ya salah satu yang tadi udah disebutkan ya, jadi kita terbagi ke dalam beberapa divisi itu. Yang tadinya kita cuman 2 orang misalkan jadi desain, 2 orang videographer, 2 orang fotografer, menjadi ngerangkap semua. Jadi kayak per divisi itu punya satu PDD gitu. Jadi di dalam satu divisi itu ada PDD-nya. Nah kita teh di sisi lain, di sisi lain menjadi ya gitu. PDD seutuhnya gitu tujuan utama. Jadi desain, videographer, fotografer, editor, upload. Jadi kayak ngerangkap semua kayak gitu. Si tugas itu teh sama satu orang gitu. Karena kan megang per divisi gitu. Iya. Terus kuncinya komunikasi, koordinasi. Sebanyak apapun ide yang ada di dalam kepala tuh langsung aja tuangin, terus semuanya tuh jangan ada yang tuduh-tuduh lah. Ya. Kita tuh selalu menerapkan kalau misalnya orang lain tidak bisa, kita nih yang nunjukin. Ya. Jangan ada kata Kurang diri. Karena ya mau gak mau juga ada harus mau, dan gimana pun juga ya itu sama juga. ya, Itu saling memahami sebagai bentuk loyalitas sama tanggung jawab akan pekerjaan sendiri juga ya gitu. Jadi bondingnya tuh harus dapat gitu kalau PDD. Oke, jadi PDD itu berat banget ternyata ya. Di belakang teh ternyata nggak cuma pegang-pegang HP yang dinyinyir sama teman-teman kayak Itu ih PDD mah cuma pegang HP doang nggak kerja, ternyata tersimpan hal-hal yang sangat wah. Iya dong, otaknya kan muter. Wow. Meskipun cuma di HP doang. Gimana ini? Contohnya otaknya yang muter gimana? Otaknya tuh muter. Besok harusnya desain apa, editnya kayak gimana. Aduh, ini Iya, eksekusi tapi pas praknya juga kita ikut gitu. Tapi pulang juga masih tetap dibayang-bayangi pekerjaan PDD. Makanya harus di like ya, harus di like. kegiatan kerja bakti. Nah, nggak ada PDD yang PDD jangan cuma megang HP. Ya ngapain megang HP? ya kan. Aduh, Harus pintar membagi waktu lah ibaratnya mah gitu. kita sebagai host merasa tersindir ya Pak Ji. Time buat PDD itu sangat-sangat berarti lah, jadiin motivasi buat kita juga semua. Buat kalian juga. Nah, lanjut mengenai kerjasama nih ya. Bagaimana tim PDD bekerja sama dengan divisi lain untuk mencapai tujuan KKN? Komunikasi, kolaborasi dan komunikasi. Iya. Untuk alurnya itu awalnya itu lewat dari ketua divisi masing-masing. Kita lanjut ke pertanyaan absurd Bang Diki. Pertanyaan pertama absurd dari ini mah requestan dari host. Lagu favorit yang udah ada di upload di Instagram, di TikTok ataupun nanti di YouTube yang lagu favoritnya sama kalian apa aja? Satu orang satu lah. Masa konten sebanyak itu nggak ada lagu favorit gitu. Saking banyaknya ya ini yang upload sampai lupa judul akhir. Aku JJ. Enggak JJ sih.
lagi tren TikTok sekarang yang suka dipakai velocity, tabala balik. Kalau aku tuh yang lagu soundtrack film Sore yang bara suara yang terbuang dalam waktu. Itu tuh memorable karena FFP. Kalau apa ya? Itu mungkin yang lagunya yang kontennya dari Kesmakce atau Kesmakce yang imunisasi, karena mereka minta kita bikin konten dong, dan lagunya apa yang kan coba sih juga lagi yang lagi rame. Aku nggak ngomongin soalnya tempat dikepkan. Karena tren ya, kayak banyak tuh tren. Kalau aku waktu itu bareng divisi pendidikan ya sosialisasi, terus aku ke bagian edit buat konten TikTok pakai lagu Band to Friends, dan itu lagunya sangat mantul sekali banget itu. Ya ngena itu lagunya ngena banget. Dan aku suka apa nih? Kalau aku ada lagu judulnya Energi. Penyanyinya Fanny gitu. Ya, itu kan musiknya fun banget. Jadi sering banget dijadiin kalau update live report sering banget pakai lagu itu karena nyambung aja kayak sama kegiatan kita. Satu lagi. Kalau aku karena waktu itu kan sama ya, ikut ke divisi pendidikan, kayaknya itu pas banget sama lagu juga. Oh iya, semuanya ada di ya juga. Cuma satu orang yang gak punya lagu favorit itu gimana sih? Ini kalau musik favoritnya dia tanpa ada yang belum dijadiin konten juga ada kayaknya ya. Enggak ada. Masa Gak ada. Yakin. Salawat banget. Lanjut pertanyaan absurd kedua. Divisi yang paling kayak kalian teh Paling favorit? nanti itu mah yang menurut kalian teh agak susah lah buat diajak kerja sejamannya. Kayaknya enggak ada. Kadang aku kalau mau ganti misi ya. Kayaknya enggak ada. Enggak ada, semuanya menyenangkan. Semuanya bagus. aman sih sejauh ini. Aman. Berarti nggak ada kendala nih. Kita sama ada apa ya? Ada Paling kendalanya bukan dari divisinya, mungkin dari karena apa orangnya banyak sih gitu. Jadi ya susah lah buat ngumpulin orang-orang gitu. Paling itu doang ya. Iya, jadi hambatan kita tuh. Kalau apa ya kayak personal ke divisinya gitu ya. Enggak. Khusus banget divisi ini nih semuanya berarti kan enggak. Kan kalau divisi akhirnya berarti mencakup semua orang. Nah, gitu enggak. Next, pekerjaan paling melelahkan selama pembuatan video, dokumentasi, dan juga desain. edit. Semuanya sih dari Turun ke lapangan sih. Red itu paling atas. Paling atas ya, Edit. Ngedit. Jadi pernah satu waktu itu keteteran ngedit sampai ke bawah tidur dengan kondisi HP masih dalam editan. Dan bangun lagi diterusin lagi, jadi nggak jadi tidur. Bahkan lagi sakit pun masih kepikiran ngedit. Sama itu. Pulang ke kosan, pokoknya nggak ada libur, kita tetap harus ngedit. Ngedit dan ngedit. Sama upload ke drive. Gitu. Minta bantuan. Udah gara-gara sinyal Google Drive kita penuh. Ini lagi pakai yang punya pribadi. Difasilitasi oleh kami aja. Saya bayar sendiri tolong. Memang sekarang yang ingin Ibu bendahara. Pokoknya mah kalau kedepannya ya PDD tuh gini. harusnya ya. Karena kalau kalian punya masalah sama kita ya udah masalah. Kita nggak nanggipin informasi buat Sudah dikancam oleh bukan Agak menyeramkan. Karena popularitas itu perlu dana. Ya, Tuh. Tapi ada gini ya, Bahkan- dikasih dana gede tapi hasilnya jelek. Apa Oh yang Itu mah terus berdasi. itu yang itu yang satu untuk semua. Berhenti jangan lanjut. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau dokumentasi kegiatan harus dibuat dalam bentuk drama musikal Broadway, ya drama musikal lah. Oke. Nah,
siapa yang wajib jadi pemeran utama di panggungnya? JH. Langsung ke host ya. Kenapa? Kenapa? Dan dari sana atau dari sini? Ya bebas. Lupa kayaknya nih. Bebas. Iya KKN. KKN. Karena akhirnya pantomim adalah JH. Iya. Gak bisa habisin host podcast kita ya. Boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Cuma satu nih, cuma satu. Kalau Bang Diki tuh ahli angkut-angkutan. Siapa nganggur? Gunung. Lanjut. Ya. Tri. Bentar ya, bentar ini. Hostnya magang kene ya Bang. Iya. Pas di tanggal 12 nih, yang pemerintahan pas datang ada rektor, camat. Nah di situ tuh ada kejadian unik tahu. Ih. Tahu. Oke, pertanyaannya dulu ya. Capek gak sih? Banget. Kegiatan itu tuh ibaratnya apa ya? Gongnya dia gitu. Dan kita juga nggak expect kalau ternyata semua orang tuh datang ke situ dan kita harus ngaturin orang sebanyak itu gitu ya. Dengan grup KKN kita aja tuh udah banyak dan pusing juga, tambah dengan audiens yang menambah, jadi ya jadi harus lebih ekstra lagi. Terlebih ada tamu terhormat ya di situ ya. Iya. Ya mau nggak mau kita harus totalitas lah di situ ya. Iya. Di sisi lagi tanda ramah, apa ya tersenyum tapi mengatur mood itu susah sih, tapi tetap harus senyum gitu. Profesional. Berarti ada tekanan tersendiri lah itu. Ya, betul banyak sekali. Nah, kan Itu salah satunya foto yang masih pengalaman itu kan sebetulnya pas apa ya kesalahan internal kita yang diskondisi dari awal gitu. Dan dipertanyakan lah gitu oleh pihak lembaga. Tapi kita tidak punya gitu backup-nya karena memang pada saat itu hektik dan kenyataannya itu kayak tidak sesuai dengan realitasnya juga. Dan itu maaf ya guys, tidak bisa diulang lagi karena momen itu hanya terjadi satu kali. Permintaan maaf dari PDD kepada semua yang terlibat. Iya, betul. Kami memohon maaf. Nah, cukup sekian untuk sedikit sharing dari divisi PDD mengenai Keluh kesah dan kegiatan apa aja yang dilakukan. Sebelum ditutup, jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye bye podcast. Bye.